warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagus ya. Jadi di masa pandemi ini kita harus menjaga yang namanya protokol kesehatan. Ada yang tahu apa itu protokol kesehatan? Saya Kak. Ya, silakan. Jaga jarak. Menjaga jarak, apa lagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun. Sabun. Apa lagi yang ketiga? Memakai masker. Bagus, memakai masker. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum kita belajar, ya kita harus semangat dulu. Ada yang tahu namanya tepuk semangat? Ya, kita mulai bersama-sama. Tepuk semangat. Bagus, ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya, ya. Siap, Rod. Hormat, Rod. Tegak, Rod. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sabil qalbi ala dzika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Hadir semua, ya. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran, ya, Bapak punya lagu 17 Agustus 1945. Ada yang tahu siapa penciptanya? Kita nyanyi sama-sama, semuanya berdiri ya, kita nyanyi sama-sama. Itulah hari kemerdekaan kita. Bagi mereka nusa berbangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, silakan duduk kembali ya. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri hewan ya. Sekarang kita lanjut tema 2
Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1, bahasa Indonesia. Apalagi? UPS. Apalagi? IPA, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1, anak bapak mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, anak bapak mampu membuat peta pikiran dengan menggunakan kata adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terus yang ketiga, anak bapak mampu menguraikan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang kelima, anak bapak mampu menganalisis, ya, ciri-ciri tumbuhan, ya, berdasarkan habitatnya. Yang keenam, anak bapak mampu mempresentasikan hasil pengamatannya terhadap ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya, ya. Sekarang kita lanjut, ya. Amatilah video berikut ini, ya. Siapa tadi yang membacakan teks proklamasi itu? Ada yang Insinyur Soekarno. Mari kita amati teks bacaan berikut ini. Silakan dibacakan, ya. Satu orang aja membacakan, ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan dari pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Bagus, tepuk tangan, ya. Ya, dari teks bacaan yang disampaikan oleh teman kalian tadi, siapa yang bisa, ya, menyebutkan informasi penting apa yang terdapat mulai dari paragraf pertama tadi dan paragraf yang kedua? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi Indonesia. Bagus, tepuk tangan. Dukungannya. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Program yang kedua? Ya, silakan. Diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Bagus, tepuk tangan.
dibacakan oleh Insinyur Soekarno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Timur nomor 56 ya. Kita lanjut ya. Dari teks bacaan tadi bisa kita buat berupa kalimat efektif. Ada yang tahu apa itu kalimat efektif? Ya, Pak. Ya, silakan. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bagus, tepuk tangan ya. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain, baik kita berbicara maupun dengan tulisan ya. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah satu, memiliki subjek, predikat, objek dan keterangan. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah bahasa yang baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama Bapak contohkan dulu, memiliki subjek ya. Memiliki subjek, ini subjek ini ya. Subjek itu bisa berupa orang, hewan maupun tumbuhan ya. Terus predikat. Predikat ini berupa kata kerja. Boleh, misalkan Pak contoh, memasak. Ya, apalagi? Pergi. Ya, boleh. Ya. Terus objek. Objek itu adalah kata benda ya. Kata benda ini boleh apa? Mobil. Boleh benda mati, benda hidup ya. Mobil, apalagi? Motor. Ya. Ya. Terus yang selanjutnya keterangan. Keterangan ini boleh keterangan waktu, keterangan tempat, misalkan keterangan waktunya di sekolah. Terus di rumah, ya itu keterangan tempat. Kalau keterangan waktu Bapak di pagi hari, siang hari, ya, sore hari dan malam hari. Terus yang kedua ini apa? Ya, menaati ejaan atau sesuai kaidah bahasa yang benar. Misalkan kalau kita membuat kalimat seperti ini, tidak boleh kita membuat misalnya kata yang kita singkat saja menjadi YG, nggak boleh. Terus dengan kita singkat juga dengan DG, nggak boleh. Ya, itu adalah salah satu ciri-ciri dari kalimat efektif. Apakah sudah paham sampai di sini? Ya. Kita lanjut ya. Makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari teks bacaan yang dibacakan teman kalian tadi itu mempunyai makna ya. Pada tanggal 17 Agustus kita merdeka. Siapa yang bisa menyebutkan ini di depan makna kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, silakan. 1. Menumbuhkan sikap toleransi. 2. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 3. Saling menghargai dan menghormati sesama. 4. Dapat melakukan orang untuk mencapai. 5. Merupakan keputusan bersama. Ya, sini Bapak jelaskan makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 1. Menumbuhkan sikap toleransi. Apa contohnya sikap toleransi? Misalkan ada salah satu teman kita ya berbeda agama. Misalkan di sini ketua agamanya Islam, temannya agamanya Kristen. Tidak boleh berantem ya. Jadi sesama kita harus toleransi. Terus yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya ada acara 17 Agustus di kampung kita mengadakan lomba panjat pinang ya. Jadi ketika mau mengambil batang pinangnya, ketuanya saja yang ngambil, yang temannya nggak mau. Itu mementingkan dirinya sendiri padahal untuk kerjasama kita juga. Terus yang ketiga, saling menghargai dan menghormati sesama. Misalkan teman kita yang ini pergi atau berjalan
di luar misalkan, terus ada temannya satu yang jahil, ya dicubitnya temannya itu nggak boleh, ya. Terus contohnya saling menghargai dan menghormati itu, yang lain contohnya kita beribadah. Jadi Pak contohkan, misalkan kalau agama Islam setiap hari Jumatnya pergi ke masjid. Misalkan kalau agama Kristen misalkan pergi ke gereja pada hari Minggu. Kita harus menghormatinya, ya. Terus yang keempat, melakukan musyawarah untuk mencapai, ya, tujuan. Kalau musyawarah ini misalkan dalam pemilihan ketua kelas, ya, kita pakai suara yang terbanyak. Siapa yang banyak dapat suaranya, itulah yang dianggap ketua kelas, ya. Terus yang kelima, keputusan bersama. Keputusan bersama ini tadi yang musyawarah itu. Jadi kalau kita bermusyawarah, kita pemilihan ketua kelas, kita harus menghargai pendapat teman-temannya dengan suara terbanyak, ya. Kita lanjut, ya. Perhatikan video yang Bapak tampilkan ini, ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang dalam hubungan dan adaptasi. Tahukah kamu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan makhluk hidup selalu berubah. Untuk itu, makhluk hidup harus beradaptasi dengan berubah menawarkan hidupnya. Apa sih tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi? Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa, memperoleh makanan, dan Nah, dari video yang Bapak tampilkan itu, ya, tentang adaptasi tumbuhan. Sekarang Bapak bagi anak Bapak menjadi dua kelompok, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan yang 2 orangnya ke sini, ya. Yang 2 orangnya ke sini kita misalnya, ya. Nanti masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok mengerjakan, ya, mengerjakan lembar kursi di depan, ya. Lembar di kursi di depan itu nanti dilihat di depan sesuai video yang Bapak tampilkan tadi. Anak Bapak mampu mendiskusikannya bersama teman kelompoknya. Bapak kasih waktu 5 menit, ya, untuk mengerjakannya, ya. Silakan, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Sudah? Sudah, silakan kelompok 1 tampil mempresentasikan hasilnya. Siapa kelompok 1 tadi? Kelompok 1? Ya, silakan presentasikan di depan teman-temannya. Silakan. Nah. Ya, hasil kelompok saya keras-keras, ya. kaktus. Ciri fisiknya memiliki batang yang berduri dan batang dilapisi lilin untuk mengurangi keluapan kaktus hidup di daerah
duluan. Mulai dari apa tadi itu? Kaktus, penus, bakau, dan mawar. Ada yang memberi pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 1? Gak ada? Gak ada. Berarti betul ya apa yang disampaikan dari kelompok dari kelompok 2 ya. Tadi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1 mempresentasikannya. Silakan. Siapa ketuanya tadi yang mempresentasikan ke depan ya? Sudah siap? Ya, silakan ke depan presentasikan. Mulai dari teratai, Encen Gondok, Putri Malu. Siko saja menghadap ke kelompok 2. Agak keras ya. 1. Teratai. Teratai memiliki ciri fisik memiliki daun yang lebar. Cara hidup teratai yaitu hidup di permukaan air. Cara beradaptasinya adalah memiliki batang yang berongga dan juga daun yang lebar untuk mengapung di air. 2. Enceng Gondok. Ciri fisiknya memiliki daun yang anti air dan memiliki batang yang berongga. Cara hidupnya adalah hidup di permukaan air. Cara beradaptasinya adalah memiliki batang yang berongga. 3. Putri Malu. Ciri fisiknya memiliki duri di batangnya, ukurannya tidak tinggi atau pendek. Cara hidupnya adalah hidup tanah. Cara adaptasinya adalah daunnya mengucuk ketika disentuh dan juga memiliki duri dan di batangnya. Sudah? Nah, tepuk tangan kelompok 1. Silakan lanjut. Karena itu kelompok tadi. Iya, ini. Jadi Bapak simpulkan ya hasil diskusi kita. Ini Bapak kumpulkan kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa teratai itu memiliki ciri fisik daun yang lebar dan berongga. Terus Eceng Gondok memiliki daun yang anti air ya. Terus Putri Malu ya. Putri Malu memiliki duri yang tajam apabila kita sentuh ya. Terus yang keempat kantong semar memiliki cairan dan mengeluarkan bau. Terus yang kelima kaktus ya. Ciri fisiknya memiliki batang yang berduri. 6. Penus mempunyai daun. 7. Bakau memiliki akar tunjang. 8. Mawar ya memiliki batang yang berduri ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Tentang apa pelajaran kita hari ini? Silakan, ketua kelas. Tentang apa? Tentang? Gak keras. Tentang? Bagus, tepuk tangan ya. Tentang tumbuhan beradaptasi. Ada lagi? Tentang apa pelajaran kita dari awal sampai akhir tadi? Bagus, tentang kalimat efek. Tepuk tangan ya. Ada lagi? Ya. Bagus, tentang makna proklamasi kemerdekaan. Tepuk tangan ya. Jadi di sini materi kita Bapak simpulkan mulai dari awal. Yang pertama, menggali informasi penting dari teks bacaan ya. Terus yang kedua, kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Terus yang ketiga, tentang makna kemerdekaan. Terus yang keempat adalah tentang cara adaptasi tumbuhan.
Apa sudah paham sampai di sini? Paham ya. Untuk lembar kerja atau LKPD nanti anak Bapak kerjakan di rumah, nanti Bapak bagikan. Dan lembar evaluasi kerjakan juga di rumah ya, nanti juga Bapak bagikan. Karena kita sekarang masih pandemi, kita tatap mukanya hanya 2 jam dalam 1 hari ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Bapak bagikan dulu ya. Lembar LKPD-nya kerjakan di rumah ya. Nah, ini lembar LKPD. Yang sekarang ini Bapak bagikan juga lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi ini, yang ini ya. Lembar evaluasi ini Bapak buat soalnya 10 ya. 5 isian, 5 lagi uraian ya. Nanti anak Bapak kerjakan di rumah ya. Kapan dikumpulnya Pak? Besok pagi di bawah ya. Sama soalnya. Ya. Sudah paham apa yang dikerjakan di rumah? Pertama LKPD, nanti di buku latihan kalian kerjakan. Terus yang evaluasi dikerjakan di kertas yang Bapak bagikan itu langsung. Besok pagi dikumpul. Ya. Sudah paham? Sudah? Nah, sebelum kita pulang ya, mari ya, sebelum kita pulang Bapak sampaikan lagi untuk pembelajaran minggu depan kita belajar tema 2, subtemanya subtema 3, pembelajaran 3 tentang adaptasi hewan ya, kalau nggak salah Pak, tentang adaptasi hewan ya. Jadi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa kembali ya. Silakan ketua pimpin ya, bersyukur ya. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegap, Bro. Bersyukur mulai. Jadi sebelum kita pulang, kita nyanyi sama-sama ya. Masih ingat nyanyinya? Ya. 1, 2, 3. Bukunya tutup semua ya sebelum kita pulang. Tutup ya. Tutup, disimpan dulu ya. Nah, ya, disimpan bukunya dulu. Disimpan. Nah, kita nyanyi sama-sama sebelum kita pulang ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.